Oke, salam sehat guys dimanapun kita berada. Jadi kita ini mau kerjakan sungai. Ini yang depan ini teman-teman sungai. Nah, ada sebelahnya, ada hutannya ini. Jadi di video kali ini memang kita ada terapas hutan, tapi hutannya ini ada di tengah sungai. Jadi sungai ini mau kita benahi dan kita rapikan, apapun tanahnya seperti mana sama seperti ini. Oke teman-teman, kita ini bukan merusak hutan, kita memperbaiki sungai. Itu terus ya video-video kita. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, itu sudah dijelasi ya teman-teman. Oke kawan-kawan semua, jadi kita tidak ada niat untuk merusak hutan ya. Jadi ini pulau pas di atas sungai ya teman-teman ya. Nah karena dia nih pulau ini menghambat ya. Di sini ada air pasang dan air surut ya teman-teman ya. Nah, jadi amfibinya menormalisasi kembali ya, supaya air lancar. Jadi air itu kalau udah lancar, rumah penduduk yang di dalam tidak terendam banjir lagi ya. Nah, di sini tidak ada ini ya, perkebunan sawit gitu ya teman-teman ya. Nah ini murni sungai ya, sungai alam. Jadi tidak ada perkebunan. Nah, kemarin ada yang bilang ini mau dibikin perkebunan ya. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Kalau mau dibikin perkebunan, otomatis itu tanahnya udah tidak diambil lagi ya. Nah, itu tanahnya diambil lagi, hutannya itu dirobohkan, tanahnya diambil lagi. Nah, itu dipinggirkan ya. Jadi sungai ini aslinya cuma 2 meter ya teman-teman ya. Karena ada pulau di tengah menghambat
jalannya air ya. Nah, nanti ini jadinya sungainya jadi besar ya, supaya air itu cepat ya, lancar ya keluar masuk, tidak terendam rumah penduduk yang di dalam ya. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan tidak kena dampak banjir lagi rumah penduduk di sekitar ya. Di sini ada kebun masyarakat ya teman-teman ya. Jadi tidak ada PT-PT di sini ya. Ini pemerintah. Ini sungai masyarakat ya, bukan sungai PT ya. Dan yang jelasnya sungai ini punya Tuhan ya. Oke teman-teman, bagi yang kemarin ada bilang kita perusak hutan, perusak alam, nah, kenyataannya ini kita bekerja untuk masyarakat supaya rumah penduduk di sekitar tidak terkena banjir ya, dampak banjir ya. Nah itu kasihan ya teman-teman ya. Bagaimana kalau rumah teman-teman yang terendam banjir ya. Nah, jadi terganggu ya. Kalau ada kebun pun di sini, kebun masyarakat ya. Nah, tanaman-tanaman buah, ada yang tanam padi ya. Jadi yang kena efeknya, dampaknya itu ke masyarakat. Jadi kita ditugaskan untuk menormalisasi kembali ya sungai ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi ini bukan nanti bakalan jadi sungai ya di tengahnya itu ya. Nah, bukan seperti yang dibayangkan ya. Jadi apa? Jadi lahan sawit di sini ya. Nah, ini asli sungai ya. Nah, ini ya. Ini tanggulnya yang kita pijak ini sekarang tanggulnya ini teman-teman ya. Ini sungai lamanya nih teman-teman, yang di depan saya ini sungai lamanya. Ini cuman 2 meter ya lebarnya. Sekarang kita ambil tengahnya ya. Pulau itu diangkat, jadi tengahnya itu kita bikin sungai ya, buat sungai ya. Jadi dia satu jalur dengan lebar kurang lebih ya mengikuti lebar pulau ya. Mungkin ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Kalau di sini lebar ya, kurang lebih hampir 100 ini pulaunya ini, 100 meteran lebarnya. Dan satu lagi kita cuma di sini apa ya? Kita cuma kerja ya, cari nafkah. Nah, tidak ada niat apa-apa ya, sama niat kita ya supaya air lancar dan rumah penduduk di sekitar tidak terendam banjir ya teman-teman ya. Jadi bukan seperti yang teman-teman bayangkan ya, kita merusak hutan atau mau merusak alam ya. Dan kalau bagi teman-teman yang ada yang dekat rumahnya dekat di sini, bisa datang lihat langsung ke lokasi ya. Langsung ke lokasi, lihat langsung biar lebih paham ya yang kita kerjakan ini ya. Nah, jadi tujuan kita supaya air lancar. Nah, jadi kalau ketika air pasang dan air surut, air cepat keluar ya ke sungai besar ya.
Kalau di dalam sana memang ada tanggul ya teman-teman ya, tapi tidak sanggup ya tanggulnya ya. Tanggulnya sering jebol ya. Nah, begitu ya ceritanya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan video klarifikasi ini teman-teman bisa mengerti ya. Tapi kalau ada yang rumahnya di sekitar sini bisa datang lihat ya. Bisa datang lihat apa yang kita kerjakan di sini ya. Alat amfibinya kerja apa ya. Tujuannya buat apa, nanti teman-teman bisa tahu sendiri. Karena susah kita jelasinnya ya, kalau tidak lihat langsung memang agak susah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini pulau ya. Ini pas kita kena yang lebarnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang lebarnya. Jadi tanahnya ini mau kita angkat ya nanti semua ya. Lebih jelasnya pulaunya mau diangkat. Nah, pulaunya mau diangkat. Jadi ini sungai lamanya ini kan kecil, 2 meter ya. Sebelah ujung sana pun ada ya, jadi dia 2 jalur ini teman-teman. Nah, ini mau kita bikin 1 jalur, tapi lebar ya nanti jadinya, jadi lebar ya. Jadi kita harus terabas hutan itu dulu. Siap terabas hutannya itu baru kita estafet tanahnya yang di atas pulau ini. Dan ini bukan sungai punya kebun ya. Ini sungai punya masyarakat ya, masyarakat sekitar ya. Kalau konten saya yang kemarin itu alat yang lain, nah itu memang di perkebunan ya, di PT ya kawan-kawan ya. Kalau ini asli, ini sungai alam, sungai punya warga ya. Nah, dan kita sudah diizinkan pemerintah ya untuk menormalisasi kembali ya sungai ini. Jadi kita tidak asal kerja ya teman-teman ya. Bukan ilegal ya teman-teman ya. Kita kerja ini legal ya. Kalau teman-teman ada yang dekat sini rumahnya bisa ke sini. Bisa datangi langsung ke lokasi, mungkin bisa lihat langsung. Bisa ngopi-ngopi di sini kita ya teman-teman ya. Kalau ada yang dekat di sini rumahnya, silakan disamperin ya kita ya.
Jadi teman-teman, kita ini proyek kita ini normalisasi sungai ya. Nah, jadi hitung kerjanya ini seperti teman-teman lihat ya, ini agak berserak karena alat kita cuman satu ya, yang amfibi ya teman-teman ya. Alat kita cuma satu amfibi. Nah, ini pulau selebar ini mau diangkat semua ya. Jadi kita staking hutan yang di atas pulau, habis itu baru kita estafet, sistem estafet ya. Jadi ini ada sebagian tanahnya dibuang ke kanan, sebagian dibuang ke kiri ya teman-teman ya. Nah, jadi harus sistem estafet ya. Dan ini proyeknya sangat lama ya teman-teman ya, lama ini proyeknya. Dan video yang saya upload itu teman-teman itu beda-beda ya, beda-beda di teman-teman ya, bukan sama ya, beda dia teman-teman ya. Nah, contohnya ini yang hari ini punya ya, begitu ya teman-teman ya. Dan kita cuman bekerja ya teman-teman ya, kita cuma cari rezeki ya, cuma cari rezeki di sini. Kita cuma bekerja, dan yang kita kerjakan ini udah ada izin semua ya teman-teman ya, bukan pembalakan liar seperti yang teman-teman bilang ya, atau merusak hutan. Nah, kalau ini tidak ada izinnya, kita pun tidak berani kerja ya teman-teman ya. Ini sudah ada izinnya semua, tujuannya pun jelas ya kan. Jadi kita tidak asal-asal kerja ya teman-teman ya. Kalau ini tidak ada izinnya, kita pun tidak berani ya teman-teman ya. Jadi ini ada izinnya dan tujuannya jelas ya teman-teman ya. Kalau tidak ada izinnya, kita udah ditangkap mungkin ya. Karena ini negara hukum ya teman-teman ya, tidak boleh sembarangan ya. Dan ini pulau ini karena terbentuknya karena alam ya. Dulunya ini sungainya besar, jadi mungkin ada tumpukan sampah, lama-lama jadi tumbuhlah itu tumbuhan-tumbuhan itu ya, seperti hutan ya. Tapi ini bukan hutan yang seperti teman-teman atau saudara-saudara bayangkan ya, bukan ya. Intinya kita tidak merusak hutan. Dan ini jelas sekali teman-teman, lihat ya, ini sungai ya, ini sungai alam. Ini yang sering menyebabkan kebanjiran ya. Nah, mudah-mudahan dengan udah dinormalisasi kembali sungainya, tidak terkena dampak sama masyarakatnya, tidak terkena dampaknya ya teman-teman ya. Kasihan juga saudara-saudara kita yang di dalam sana yang rumahnya dekat sungai ini ya, sering terkena dampak banjir ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya kuasa ya gimana ya,
kita sebenarnya kita membantu ini ya, membantu juga ya, membantu supaya berusaha kita supaya tidak ada banjir lagi ya, rumah-rumah penduduk tidak kena dampak banjir lagi ya. Ini belum waktunya ya, biasanya di bulan-bulan 10 atau bulan 11 itu sering banjir besar di sini ya. Itu sering terendam untuk rumah penduduk sampai 3-4 meter ya, terendam ya teman-teman ya. Jadi kita kasihan sebenarnya ya teman-teman ya, saudara-saudara kita itu ya. Jadi kita bukan merusak hutan ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman pikirkan ya, kita tidak merusak hutan. Dan satu lagi teman-teman, ini videonya jelas ya teman-teman ya. Nah, kemarin ada yang bilang videonya tidak nyambung ya, kerjaannya tidak nyambung ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya, ini ada pulau. Pulau itu di atas sungai. Nah, di atas pulau itu ada tumbuhan kan, kayak gitu kan, kayak pohon-pohon itu, pohon-pohon kecil itu ya. Nah, itu harus kita tumbang dulu ya saudara-saudara, teman-teman lagi. Kita harus tumbang dulu, cabut akarnya ya kan. Takutnya kalau kita terabas saja itu bisa merusak ponton amfibinya ya. Soalnya amfibi itu tidak dikhususkan untuk di darat ya, sebenarnya dia di air ya. Cuma karena terpaksa dia harus naik ke atas, alat yang dari darat ini, yang standar ini tidak bisa menjangkau ya pulau itu ya. Karena melewati ada sungai sini ya. Jadi memang harus pakai amfibi ya teman-teman ya. Jadi kita terabas, kita cabut, kita tumbang pohonnya semua, akarnya kita cabut, baru alatnya naik ke atas, baru estafet ya, estafet ke kanan kiri ya, seperti yang di teman-teman lihat di depan ini. Kanan kiri kita estafet tanahnya. Habis itu baru kita estafet lagi ke pinggir, jadi sungai itu tambah kita dalami lagi, jadi dia cuma tinggal jadi satu jalur ya sungainya ya. Sungainya jadi satu jalur, bisa lebih apa ya, lebih lancar air ya. Jadi air pasang surut lancar. Kalau pas musim banjir itu airnya pun cepat surutnya ke sungai besar. Otomatis masyarakat di sekitar tidak terkena dampak banjir lagi. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman, saudara-saudaraku sehat-sehat selalu. Semoga ini proyek berjalan lancar dan rumah penduduk tidak terkena dampak banjir lagi ya. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah nonton. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih banyak.